ya, guru ulama Syekh Ali Jaber, disusul dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segar, disusul dengan Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi, disusul lagi oleh ulama-ulama yang lainnya. Hari ini guru saya yang di At-Taqwa, Kiai Haji Mukhtar Murid, meninggal dunia. Kemudian guru saya yang di Yaman, Al-Habib Ali bin Abdullah, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas. Masya Allah ya, satu persatu ulama-ulama dipanggil oleh Allah. Jadi memang merupakan kebiasaan manusia ketika akan menghancurkan sebuah rumah, maka terlebih dahulu barang-barang bagusnya dikeluarkan dan diselamatkan. Ya. Orang kalau mau menghancurin rumah, maka barang-barang bagusnya dikeluarkan terlebih dahulu. TV-nya dikeluarkan, kasurnya dikeluarkan, lemarinya dikeluarkan, betul kan? Setelah barang-barang bagusnya dikeluarkan, dan yang tersisa hanya barang-barang yang jelek, yang bahkan mungkin tidak terpakai lagi, baru ketika itu rumah dihancurkan, betul ya? Betul. Begitu pula dengan Allah. Ketika Allah ingin menghancurkan dunia ini, Allah ingin mengkiamatkan alam semesta ini, maka orang-orang pilihannya diwafatkan dulu. Orang-orang pilihannya dikeluarkan dulu dari dunia. Sehingga apabila dunia ini sudah kosong dari orang soleh, dunia sudah kosong daripada para ulama, maka di sanalah kiamat akan terjadi. Ya. Nah, tapi insya Allah ya, insya Allah setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan, maka tidak akan mengalami kiamat. Ya. Nanti kiamat itu ya akan dialami oleh orang-orang kafir saja ya. Insya Allah orang-orang beriman, orang-orang Islam tidak akan mengalami kiamat. Nah, la taqumis sa'atu wa fil ardi man qala la ilaha illallah. Kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat selama di muka bumi masih ada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Artinya apa? Artinya kiamat itu hanya dirasakan oleh orang-orang kafir saja. Sementara orang Islam, orang beriman, insya Allah tidak akan merasakan dahsyatnya hari kiamat. Ya. Nah, tetapi dengan wafatnya para ulama ini menandakan bahwasanya kiamat semakin dekat. Ya, barang-barang bagusnya satu persatu diambil oleh Allah, sehingga ketika di dunia ini tidak ada lagi barang-barang bagus, semua orang beriman sudah dicabut nyawanya oleh Allah, maka Allah akan biarkan orang kafir itu selama 40 hari menikmati kehidupan dunia. Bebas di dunia itu ya, orang-orang kafir 40 hari mau ngapain aja gak ada yang larang. Kenapa? Orang ulama udah gak ada, orang sholat udah gak ada, orang beriman udah gak ada. Baru setelah 40 hari kiamat terjadi. Ya. Nah, di sini kita patut bersedih karena apa? Karena memang kematian para ulama itu menandakan semakin dekatnya kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun patut bersedih. Kenapa? Karena dengan meninggalnya ulama, maka syariat itu dalam keadaan darurat. Ya. Kenapa? Karena ulama itu ibarat singa. Hutan bisa aman karena ada singanya, ya kan? Ini hutan yang ada singanya, tangan-tangan jahil manusia gak berani nebang-nebang pohon, ya kan? Gak berani merusak hutan, kenapa? Ada singanya. Begitu pula dengan syariat agama. Agama kalau ada ulamanya, maka orang-orang yang ingin merusak agama gak berani. Kenapa? Ada ulamanya. Ya, begitu Quran diselewengkan, maka yang dapat mencegahnya adalah ulama dengan hafalan-hafalan mereka, ya kan? Ketika syariat akan dirusak, ini kalau kita tengok beberapa tahun yang lalu kan, orang-orang jil itu kan merusak syariat ya, sholat pakai bahasa Indonesia lah, ya. Terus apa lagi? Sholat cukup uniat saja kan, apalagi zina boleh asal suka sama suka ya. Itu baru-baru ya, tahun 2020 atau 2019 ya. Yang kemarin kan ya, yang apa
UIN ya, mahasiswa UIN ya, ngambil program doktor disertasinya ya boleh zina asal suka sama suka, pakai kias milkul yamin yang nggak nyambung. Ini kan merusak syariat kan ya. Nah, coba kalau nggak ada ulamanya juga, ini kalau nggak ada ulamanya ya tentu yang namanya syariat pasti udah rusak, kacau balau. Ini ketika ada disertasi seperti itu sampai-sampai banyak anak muda yang nanya sama saya, Ustaz benar ya zina boleh kalau suka sama suka? Waduh. Artinya apa? Artinya itu jadi peluang besar kan buat anak muda ya. Wah berarti halal nih kalau suka sama suka. Emang itu kan yang dipengen. Itu akibatnya luar biasa loh. Jangan dikira itu perkara yang kecil. Itu disertasi, dilulusin lagi kan ya. Dapat gelar doktor, itu sekampus-kampus semua dosa semua itu. Ya, untungnya ada para ulama. Habis itu kan semua ulama membantah pernyataan itu. Nah, coba kalau nggak ada ulama, nggak ada yang membantah gitu kan? Ini bagaimana coba? Pasti kan pemikiran itu berkembang. Wah, anak muda betulan kan? Oh, betulan ya. Orang sari kan? Orang sari suka sama suka, masya Allah, bahaya. Nah itulah para ulama. Jadi ulama itu seperti apa? Singa di hutan. Hutan aman karena ada singa. Hutan terjaga karena ada singa. Begitu pula dengan syariat. Syariat terjaga karena ada ulama. Syariat aman karena ada ulama. Cuma sayangnya ya Allah, akhir-akhir ini ulama kita dicabutin satu per satu, ya. Nah jadi seperti itu. Ini musibah yang besar buat kita. Musibah besar ini ya bukan bencana, bukan yang banjir, longsor, gunung meletus dan lain sebagainya. Tapi musibah terbesar adalah wafatnya seorang ulama. Di dalam hadis riwayat Tabrani, Rasul mengatakan, wa mautu qabilatin aisaru alayya min mauti Ali. Matinya orang satu suku kata Nabi. Orang satu wilayah mati semua kata Nabi, itu lebih mudah bagiku daripada matinya satu ulama. Ya, masya Allah. Itu betapa pentingnya ulama di tengah-tengah masyarakat. Nah, tapi bukan itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah ketika ulama-ulama kita wafat di tempat yang jauh. Syekh Jabir di Jakarta, Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Asgaf di Jakarta. Kemudian kemarin yang pamannya Habib Hanif mana? Aceh ya, di Aceh. Atau guru saya yang Hadramaut di Yaman. Ya. Ketika kita tidak mensolatkan jenazah, apakah boleh kita sholat dari rumah? Jenazahnya di Jakarta, tapi kita sholatnya di Cikarang. Kira-kira boleh nggak? Sholat jenazah seperti itu. Jenazahnya di Aceh, kita sholatnya di Cikarang. Kira-kira boleh nggak sholat jenazah seperti itu? Jenazahnya di Yaman, di Hadramaut, kita sholat di Indonesia. Kira-kira boleh nggak sholat jenazah seperti itu? Ya, ini yang akan kita bahas. Coba dilihat di kertas yang tadi saya bagikan. Ya. Di sana ada 3 poin ya. Nah kita baca dulu judulnya. Niat sholat jenazah. Yang pertama, niat sholat jenazah hadir. Di dalam kurung yang mayitnya ada di hadapan mata. Ini sholat jenazah yang biasa kita lakukan kan? Sholat jenazah yang biasa kita lakukan adalah sholat jenazah yang mana jenazahnya ada di depan mata kita. Nah, itu namanya sholat jenazah hadir. Usulinya enggak kita baca dulu, langsung ke poin kedua. Niat sholat gaib. Di dalam kurung yang mayitnya tidak ada di tempat. Ini beda dengan poin yang pertama. Kalau poin yang pertama kan jenazahnya ada di hadapan kita. Poin yang kedua ini jenazahnya tidak ada di hadapan kita.
Seperti kita di Cikarang kemarin, Syekh Ali Jabir almarhum di Jakarta misalkan. Kita di Cikarang almarhum Habib siapa itu pamannya Hanif di Aceh misalkan. Kita di Cikarang almarhum Al Habib Abdullah bin Alawi bin Ali Al-Attas berada di Yaman ya. Nah jadi antara orang yang sholat dan jenazahnya itu apa? Terpisah jarak yang jauh. Ini namanya sholat gaib. Nah, ya. Beda dengan yang pertama. Yang pertama sholat apa? Jenazah hadir. Jadi hadir itu ya artinya yang ada di hadapan kita, hadir namanya. Ya. Kalau gaib itu artinya apa? Gaib itu artinya ya secara bahasa, secara definisi etimologi, yaitu sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata, malam tarahul ain, sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata, itu namanya gaib. Makanya ada istilah alam gaib kan. Alam itu ada dua, ada alam nyata dan ada alam gaib. Al-alamul waqi, alam nyata, ini alamnya manusia. Ada al-alamul ghaib, ini alam gaib, yaitu alamnya jin ya. Jadi manusia hidup di alam nyata, jin hidup di alam gaib. Jika disebutkan Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. Jadi mereka jin itu berada di satu tempat yang mana manusia tidak bisa melihat mereka. Jadi jin itu bisa jadi tahu, tapi sayangnya kita tidak bisa melihat jinnya. Oh ini jin itu melihat, oh si atau mau mandi diintip sama jin. Ya kalau nggak baca doa lo diintip sama jin ya. Ya kenapa mereka itu jin bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat jin. Tapi di surga nanti kebalikannya. Di surga itu kebalikannya ya. Kita bisa melihat jin, jin tidak bisa melihat kita. Oh, atau balas dendam. Ya, karena sama jin juga bakal masuk surga. Jin ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang wajib ibadah itu dua, jin dan manusia. Artinya apa? Artinya jin dan manusia ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya. Nah jadi seperti itu. Jin itu berada di alam gaib, kita berada di alam nyata. Nah artinya apa? Artinya gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata ya. Nah begitu pula dengan apa? Sholat gaib. Sholat gaib adalah sholat yang jenazahnya tidak ada di depan mata kita ya. Nah ini yang akan kita bahas ya. Udah kebayangkan ya? Jadi sholat jenazah terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama sholat jenazah hadir, yang kedua sholat jenazah gaib. Itulah ya. Sholat jenazah. Jenazah hadir, jenazah gaib. Ya. Jenazah hadir adalah sholat jenazah yang mana jenazahnya ada di hadapan ya. Kalau sholat apa? Jenazah gaib, sholat jenazah yang mana jenazahnya tidak ada di hadapan. Nah kayak gitu ya sikapnya.
Tapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu yang kedua, sholat jenazah ya. Nah, kita akan bahas masalah sholat jenazah ini, dan pembahasan kita akan menggunakan kitab Fathul Mu'in ya. Ini kitab Fathul Mu'in itu kitab fikih Syafi'i yang levelnya cukup tinggi ya. Karena kalau diurutkan itu belajar kitab mazhab Syafi'i pertama Safinatun Najah, atau kalau ya Risalatul Jami'ah ya yang kita baca ini Risalatul Jami'ah, Safinatun Najah, ada namanya Muqaddimah Al-Kubra, Muqaddimah Al-Kubra yang disebut dengan Al-Muqaddimah Al-Rabiyah, kemudian Matan Syuja, kemudian syarahnya Fathul Qorib, kemudian Umdatul Salih wa Umdatul Nasib karangan Ibnu Naqib, kemudian Zubat, kemudian baru Fathul Mu'in. Ya. Nah, ini tingkatan sudah tinggi juga Fathul Mu'in. Setelah Fathul Mu'in ada namanya Minhaj Thalibin karangan Imam Nawawi. Setelah Minhaj biasanya yang dikaji itu syarahnya Kanzul Raghibin atau Syarah Al-Mahalli ya. Nah, biasanya sampai situ. Kemudian para mufti ngajinya juga Fathul Wahhab dikaji juga ya. Fathul Wahhab Syarah Manhajul Tulab karangan Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, hasil yang akan kita baca adalah sebuah redaksi daripada kitab Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in ini syarah daripada kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain ini punya dua syarah, Fathul Mu'in dan apa ya, karangan Syekh Nawawi Banten, apa sih? Karangan Syekh Nawawi Banten itu At-Taushid kalau masalahnya. Coba saya lihat dulu. Al-Fiqh. At-Taushid apa namanya? Oh, Nihayat. Oh, Nihayat Az-Zain ya. Nihayat Az-Zain Syarah Qurratul Ain bi Muhammad ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ada satu redaksi matan namanya Qurratul Ain. Ini nama kitabnya. Nah, Qurratul Ain ini disyarahkan pertama Fathul Mu'in. Ini syarahnya Fathul Mu'in. Yang kedua Minhaj Az-Zain. Ya. Nah, ini Qurratul Ain itu dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ya. Zainuddin Malibari. Nah, ya. Nah, Fathul Mu'in juga sama dikarang sama Syekh Zainuddin Al-Malibari juga. Malibari itu Malioboro. Ini apa? India soalnya ya, Maleber. Jadi habis. Ya, soalnya beliau itu Syekh Zainuddin Al-Malibari itu orang India, muridnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kalau Nihayat Az-Zain ini karangan Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten. Bukan Imam Nawawi ya, Syekh Nawawi. Beda, ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu orang Damaskus, orang Suriah, wafat tahun 676 Hijriah. Kalau beliau kan abad ke-13-an. Nah, Fathul Mu'in ada hasiahnya. Hasiah itu syarat daripada syarat.
Pertama, i'anatul talibin, i'anatul talibin karangan Abu Bakar Syatto. Ada yang kedua, Tarsyihul Mustafidin. Mustafidin. Ini karangan Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar, masalahnya Segaf. Kita mau baca ini kan, ya. Kita sekarang mau baca ini Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in disebutkan wa tasihhus sholatu ala mayyitin ghaibin, sah melaksanakan sholat terhadap mayit yang ghaib. Ini sudah kita jelaskan tadi kan, mayit ghaib itu apa? Mayit yang tidak ada di tempat, ya kan? Jadi sah sholat seperti itu ya. Sholat jenazah yang mayitnya tidak ada di tempat, itu sah. Apa syarat-syaratnya? Nah, ini mau disebut syaratnya. An baladin. Jadi syarat pertama, antara kita dan si jenazah itu beda desa, ya. Artinya apa? Artinya kalau masih satu desa nggak boleh kita sholat jenazah, ya. Jenazah ada di masjid, kita sholat di rumah, males ke masjid, sholat goib di rumah. Apakah boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih satu desa. Ini desa apa? Pasir Gombong. Kalau desa kan Pasir Sari ya. Ini Pasir Gombong. Oh, udah beda ya. Nah, Pasir Gombong misalkan Mang Epon mau nyolatin jenazah, jenazahnya ada di musola Baitul Mumin. Mang Epon ada di rumah. Males kamu sholat gue di rumah. Allah Akbar, apakah boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih satu desa, ya. Nah, syarat yang pertama bahwa si mayitnya itu ada di luar desa yang kita berada di desa tersebut, ya. Bi an yakuna al-mayyitu bi mahallin ba'idin 'anil balad bihaitsu la yusab ilaihi qur'an. Syarat yang kedua, jarak antara desa kita dan desa si mayit itu cukup jauh. Sekira-kira kita datang ke sana itu ada satu dianggap sulit lah ya, dianggap berat. Syarat yang kedua, bahwa desa kita dan desa si mayit itu jauh, ya. Artinya apa? Artinya kalau desanya dekat, ya, itu tidak boleh kita melaksanakan sholat gaib. Misalkan nih, ada yang meninggal di desa saya, di desa Pasir Sari, ya. Akhirnya di sini sholat gaib. Apakah boleh? Nggak boleh. Karena walaupun di luar desa, tapi apa? Masih dekat, ya, masih sering bolak-balik, sering lewat ke desa tersebut, ya. Nah, itu tidak boleh. Kemana lagi misalkan? Di Pagaulan, ya. Pagaulan kan masih dekat kan ya? Masih dekat. Jenazah di Pagaulan, kita di sini sholat gaib. Nggak boleh. Kenapa? Walaupun beda desa tapi masih dekat, ya. Nah, makanya syarat yang kedua, desa kita dan desa si mayit itu memiliki jarak yang cukup jauh. Ini sebagian ulama itu menentukan jaraknya. Jadi jaraknya itu haddul qurbi. Jadi seperti dalam masalah tayamum, haddul qurbi itu kalau diambil angka kurang lebih 4,5 kilo, ya, 4,5 kilo.
Jadi kalau jarak kita dan jarak si jenazah itu 4,5 kilo lebih, maka kita baru boleh sholat gaib. Tapi kalau kurang dari 4,5 kilo, maka tidak boleh sholat gaib. Ya, itu sebagian ulama ada yang sampai menentukan jaraknya dengan bilangan angka. Ini 4,5 kilo kurang lebih sampai mana? Cibarusan ya? Lebih kan? Lebih dari Cibarusan? Bekasi. Bekasi kejauhan. Sekarang sudah nyampe. Ya anggaplah Cibarusan ya misalkan. Cibogor ya? Ada nggak? Coba cek dulu dah. Cibogor. Iya. Coba kita cek dulu ya. Coba ke stasiun itu, ke stasiun apa? Lebak. Nyampe nggak? Stasiun langsung keluar kan? Berapa jaraknya stasiun? Lemabang ke Bogor. Stasiun Lemabang ya. Oke, stasiun Lemabang. Mana ini? Nah, stasiun Lemabang. Nah, rute stasiun Lemabang. Wow, tapi tiga jalan bukan sih. Ada jalan juga. Ya, ada jalan normal ada. Ada lah ya 4,5 ya. Ada 4,5 kilo. Jadi kalau tanya Mas itu kan. Udah, pokoknya itulah ya. Pokoknya jaraknya 4,5 kilo ya. Nah jadi kalau di bawah 4,5 kilo itu nggak boleh sholat gaib. Tapi kalau di atas 4,5 kilo boleh. Cuman itu kata sebagian ulama. Sebagian ulama lagi menentukannya nggak pakai jarak, tapi menentukannya kita mudah atau tidak untuk datang kepada si jenazah tersebut. Kalau mudah untuk datang ke si jenazah tersebut, maka tidak boleh sholat gaib. Tapi kalau sulit, ya misalkan, wah sulit nih untuk datang ke jenazah tersebut, butuh mobil misalkan kan, ya atau kalau naik motor, waduh motor mana belum bayar pajak lagi, ada razia lagi, gimana ini? Sulit untuk datang ke si jenazah tersebut. Ya sebagian ulama bilang seperti itu, sulit atau tidak. Ya kalau sulit maka boleh sholat jenazah. Kalau dekat, ya. Tapi kalau tidak sulit maka tidak boleh melaksanakan sholat gaib tersebut. Nah kemarin kan dari Jabir Al-Habib Ali bin Abdul Razak, kira-kira kita sulit gak datang sholat? Sulit kan ya? Ya sulit. Karena naik kendaraan itu resiko, ya. Naik kendaraan itu resiko tabrakan, resiko tilang. Ya ditilang resiko juga ya. Ya ini kan resiko juga. Maka boleh kemarin itu kita sholat gaib. Ya di sini saya kemarin sholat gaib baca Jabir, sholat gaib Al-Habib Ali bin Abdul Razak, Asgaf ya dan lain sebagainya. Nah itu syarat yang berapa? Yang kedua, akhdar min qaul Zarkashi inna kharij sur al-qarib ini ada sulit. Ini diambil dari perkataan Al-Imam Az-Zarkashi bahwa orang yang tinggal di luar satu desa tapi masih dekat desanya itu sama dengan berada di dalam desa. Artinya apa? Artinya kalau tempat kita masih dekat dengan semayit walaupun beda desa itu tidak boleh sholat gaib. La ala ghaibin an majlisihi fiha wa in kabrat. Tidak boleh melaksanakan salat gaib
kepada jenazah yang masih dalam satu desa. Ya, kita di rumah, sementara jenazahnya di musola atau di masjid, nggak boleh sholat gaib di rumah. Ini udah datang ke masjid, datang ke musola. Kenapa? Karena dekat. Ya. Nah, kalau ta'adzara al-hudur laha binahwi habsin aw marad jazat hina idin 'alal awjah. Jadi menurut pendapat yang lebih terarah, lebih spesifik bahwa satu kampung pun boleh, satu desa pun boleh melaksanakan sholat gaib dengan syarat ada uzur. Ya. Misalkan kita lagi sakit, kalau lagi sakit, nggak bisa jalan ke masjid, nggak bisa jalan ke sholat, ya. Sementara kita ingin hadir sholat jenazah, apakah boleh sholat gaib di rumah? Boleh kalau ada uzur sakit, ya, uzur lain sebagainya, boleh ya. Nah, jadi walaupun dekat boleh sholat gaib, tapi dengan syarat harus ada uzur. Kalau ada uzur nggak boleh. Wa tasihu ala hadirin manfud walau ba'da balaghi. Nah, ini satu permasalahan yang penting juga. Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan sah melaksanakan sholat jenazah terhadap jenazah yang sudah dikubur. Kita mau nyolati jenazah, pas sampai rumahnya, mana jenazah? Udah dikubur, ya Allah, telat. Kita telat melaksanakan atau telat ikut melaksanakan sholat jenazah. Kita tanya jenazahnya di mana, sudah dikubur. Nah, maka kita tinggal datang ke kuburan, kemudian sholat di atas kuburnya. Posisinya itu kita, ya ini kita, kemudian di kuburannya, kemudian ke arah kiblat sana, ya. Kita kuburan arah kiblat, itu posisinya. Ya. Nah, jadi boleh melaksanakan sholat jenazah setelah mayit dikubur. Ya. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi Bukhari juga dilengkapi oleh hadis An-Nasai. Ada seorang perempuan miskin yang meninggal dunia di malam hari. Ya. Lalu si perempuan ini perempuan namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan seorang perempuan yang miskin. Dia wafat di malam hari. Ketika itu langsung jenazahnya diurus oleh para sahabat, dimandikan, disolatkan, dikafani, lalu dikubur. Ya. Nah, cuma para sahabat tidak memberi kabar kepada Nabi. Kenapa? Takut ganggu deh. Ya. Takut ganggu Nabi, udah kita urus sendiri jenazahnya, diurus sendiri. Ya. Di esokan harinya Nabi bertanya, mana si fulan yang biasa bersih-bersih masjid? Ini perempuan ini merebut masjid, ya, yang sering bersih-bersih masjid. Mana si fulan merebut yang sering bersih-bersih masjid? Kata para ulama, kata para sahabat, wahai Rasulullah, semalam tinggal dunia. Oh, kenapa enggak ngabarin saya? Kata para sahabat, kami takut mengganggu wahai Rasul. Maka kami urus jenazahnya, kami mandikan, kami kafani, kami sholatkan, kemudian kami kuburkan. Di mana kuburnya? Akhirnya ditunjukkan kepada Rasul kuburnya. Rasul mendatangi kuburannya, lalu sholat di atas kuburannya. Ya, hadis Bukhari, Nasai dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan kata para ulama, khusus dalam mazhab Syafi'i, bahwa sholat kepada jenazah yang sudah dikubur hukumnya apa? Boleh. Ini terjadi kepada saya kemarin. Guru saya Pak Udin, guru saya, gurunya Ustaz Wahab, gurunya Niken. Siapa lagi yang pernah diajarin sama Pak Udin? Oh, banyak juga. Pak Arwali, atau yang pernah Pak Udin. Ya, kemarin Pak Udin wafat. Itu hari Minggu, ya. Itu hari Minggu. Jadi beliau itu memang dari malam Jumat itu sekarang. Akhirnya malam Sabtunya itu Nurul WA. Saat kamu dia harus 5 hari wae. Kadang-kadang orang lainnya malam-malam saya situ habis bisa. Akhirnya udah saya suapin, saya bawa suap di rumah, saya suapin. Kemudian setelah suapin baca surat Ar-Rasdu, Nurul baca surat Yasin, kurang baca surat Ar-Rasdu, Nurul baca Yasin, Nurul baca Yasin. Terus bareng-bareng kita baca sholawat Nur, ya kan? Gesti dikeri lagi, bismillah. Ya Allah, Insya Allah disiwakan kan, karena memang siwak itu kan memperlancar
keluarnya ruh. Karena beliau itu almarhum kakinya sudah dingin, udah nggak berasa, dipegang Tuhan itu nggak berasa. Cuma pas paha itu masih berasa. Kalau dipegang pahanya sakit gitu. Tapi pas ini kakinya udah pucat, udah dingin. Artinya proses pencabutan nyawa ini agak lama ya. Tapi mudah-mudahan dengan sakaratul maut yang lama itu dosa-dosa bisa habis tuh. Ya. Karena ada di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Qurtubi itu Allah kalau ingin menghapus dosa seorang hamba maka sakaratul mautnya disakitkan. Ya. Jadi kalau sakaratul maut sakit itu sebagai penebus dosa. Jadi ketika keluar dari dunia ini seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, tidak bawa dosa sama sekali. Saya siwakin ini biar lebih gampang. Kemudian baca surat Ar-Ra'd surat ke-13 ya. Kemudian baca surat Yasin surat ke-36. Itu bisa memperlancar keluarnya roh. Ternyata beliau itu wafatnya ketika dibawa ke subuh ya. Nah cuman ketika itu saya lagi olahraga pagi-pagi. Lagi olahraga, Ustaz Pak Udin, maaf ya Allah, kedengaran orang tergosip. Beres-beres di rumah, pas kesana udah gak ada. Di mana mayit? Udah dikuburin. Saya nyusul ke kuburan, ternyata benar. Udah dikuburin. Saya sholat di atas kuburannya. Ya, posisinya tadi saya kuburan kiblat. Ya, nah, jadi seperti itu ya. Jadi boleh melaksanakan sholat jenazah kepada mayit yang sudah dikubur. Watasihu dan melaksanakan sholat ala hadirin kepada jenazah yang hadir yang terlihat, manfunin yang sudah dikubur boleh. Walau ba'da bala'i sekalipun jenazahnya sudah hancur. Misalkan kita tidak bertemu teman kita selama 1 bulan. Pas kita tanyain kabarnya udah meninggal dunia. Akhirnya kita datang ke kuburannya, maka kita sholat di atas kuburannya. Apakah boleh? Boleh. Walaupun sudah lama, walaupun jenazahnya sudah hancur. Cuma dengan syarat boleh sholat kepada jenazah yang sudah dikubur dengan syarat gairi nabiyin. Jenazah itu bukan jenazah nabi. Ya. Kenapa? Fala tasifu ala qabri nabiyin qabri ini. Tidak sah sholat di atas kuburan Nabi karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hadisnya? Ini hadis perlu saya sebutkan karena ini hadis seru juga untuk dibahas. Ya, karena ini, karena tahu masjid Nurul Huda, masjid Nurul Huda kan ada kuburannya, ya. Ada kuburannya, tuh, ya. Nah, orang-orang Salafi itu nggak mau sholat di Masjid Nurul Huda, ya. Kenapa? Karena Masjid Nurul Huda ada kuburannya. Ini orang-orang Salafi itu masih saudara kita ya, masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman kalau kita alirannya Asy'ari, mereka itu alirannya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah punya teori akidah sendiri, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Itu kalau kita bilang teorinya Wahabi kan. Nah, kalau kita Asy'ariyah, teori ketuhanan kita itu sifat 20, wujud bidang bako. Pada apa semua kan? Ya wujud bidang bako, sifat mustahil, ada kudus fana. Mau dites satu-satu. Ya. Wujud bidang bako, khalaqatul hawadisi, qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayya sama basar dalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. Apa terbaik? Insyaallah ya. Insyaallah. Itu sifat wajib bagi Allah. Ada sifat saya bagi Allah. Ada kudus mana mau masalah ulil hawadisi dia juga beri ta'adun anjun karohah jadun mau tu soma mama kama sekalian jadun ma'ilat soma amma kama. Nah, sifat mustahil bagi Allah ya. Itu teori ketuhanan kita ya. Sifat 20. Kalau 17 sih semuanya
sifat 50 aqidatul khamsin ya, aqidatul khamsin, aqidah 50. Kalau nilainya tidak rububiyah, asma wa sifat. Sama-sama kalau lihat semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi seperti ini. Orang-orang Salafi itu tidak mau sholat di masjid Nurhuda karena pada kuburannya. Ya. Terus kita lihat kuburan masjid-masjid di Serang ya. Masjid di Serang, Cibobok, sholat itu kan luar biasa itu. Kuburan dulu itu masjid. Luar biasa, ekstrim loh. Ya, benar. Kuburan di masjid itu banyak sekali. Mana pohon-pohon yang nggak pernah dipotong-potong gitu. Ya, itu orang-orang Salafi itu anti banget loh. Sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya. Nah, pertanyaannya seperti ini, apakah benar tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya? Kan itu jadi pertanyaan besar. Nah, pertanyaan itu bermula dari hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahud wan nasara, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jadi kata Nabi, Allah itu melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka itu menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Apa maknanya? Nah, ini maknanya ini yang bikin repot, ya. Maknanya ini yang bikin repot. Saya tuliskan seperti ini. Ya udah ya. Nah, boleh foto. Bukan jadi tulis, jadi muncul. Ya, nih ada hadis kayak gini nih. Ini Bukhari Muslim ya. Rasulullah bersabda, la'anahullahul yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Tulisan dokter ya. La'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rawahul Bukhari wa Muslim dan Bukhari Muslim. Nah, artinya apa? Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka itu dilaknat? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ayat Bukhari Muslim. Nah, apa makna di sini? Kita lihat ini. Menjadikan kuburan mereka, menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ini garis bawah ini. Mereka dilaknat karena menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Apa maknanya? Maknanya ini mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan maknanya itu ada dua. Satu, haram sholat
di atas kuburan. 2, haram sholat sengaja menghadap kuburan. Nah, kita lihat nih, ini mayoritas ulama ya. Mayoritas ulama bilang maknanya cuma 2. Makna di sini adalah haram sholat di atas kuburan. Jadi ini ada kuburan nih, sengaja menginjak Allah. Nah ini nggak boleh ya, semua ya. Di dalam hadis riwayat Muslim, ya, apa kata Nabi? Kata Nabi, julusukum ala jamratin fatuhriqat thiyabahu hatta yukhlisa ila jildihi khairun min an tajlisa ala qabri. Jadi kata Nabi, kita duduk di atas bara sehingga baju dan kulit kita terbakar itu lebih baik daripada kita duduk di atas kuburan. Ya, artinya apa? Kita haram duduk di atas kuburan. Makanya ketika kita mengantar jenazah, ya jangan kuburan diinjak-injak, didudukin, jangan sering ya. Ketika kita ngantar jenazah gitu ya, waduh itu kuburan loh, wah dilangkain loh, itu kok begini sih, kuburan dilangkain, terus saking melihatnya naik ke kuburan, gitu kan? Wah, ini nggak boleh, haram ya hukumnya itu. Jadi jika kuburan yang nggak boleh, haram. Kata Imam Nawawi ya dalam al-Muhtasar saya sendiri aja ya. Walaupun para ulama mengatakan tidak haram, memang berdoa. Nah, yang kedua, haram sholat sengaja menghadap kuburan, ya. Kiblat di sana, kuburan di sana, sholat kuburan, Allah, ya berkah kuburan wali, nggak boleh ya. Ini maknanya cuma 2 ya, haram sholat di atas kuburan dan sengaja menghadap kuburan. Tapi kalau nggak sengaja, cuma bertepatan doang jadi masalah. Misalkan apa? Misalkan di sana kiblat, kuburan di sini, kita sini, sholat apa aja ya Allah Akbar, boleh ya. Kenapa? Karena kita tidak sengaja. Memang kuburan berakhir di sini. Seperti kita sholat di Masjid Nabawi misalkan, sana kiblat ya, arah selatan, ke sana kiblatnya. Ini makam Nabi. Nah di sini kita sholat di sini jadi masalah ya, karena nggak sengaja. Atau di masjid yang depannya ada kuburan ya. Ini masjid depannya ada kuburan atau sampingnya ada kuburan, itu tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Ini mayoritas ulama. Ada minoritas ulama. Ini maknanya 3. Ya, pertama haram sholat di atas kuburan. Yang kedua haram sholat sengaja menghadap kubur. Nah, ketiga haram sholat di masjid dekat kubur. Nah, makna yang ketiga ini yang ribet nih. Nih, ya, 1,